Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholik Santoso, NIM 22433 dari kelas SPKSA. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi dari PPT Matkul GIS dari saya ini. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Pemanfaatan GIS atau Geografik Informasi Sistem untuk Memonitor Kesehatan Tanaman dari Kelapa Sawit. Di sini pendahuluan perkembangan teknologi informasi dan komputer yang sangat cepat mempengaruhi cara pandang orang terhadap teknologi perkebunan secara keseluruhan. Beberapa hal yang dulunya dilakukan secara manual dan memakan waktu lama. Jadi biasa di sini itu dari pandangan orang-orang terdahulu itu biasa masih menggunakan atau cara-cara manual. Jadi memakan waktu atau efisiensinya kurang dan didorong untuk lebih cepat dan dilakukan secara otomatis atau digital. Sebagai contoh adalah cara akuisisi data spasial di perkebunan kelapa sawit yang pada saat ini mulai menggunakan pesawat tanpa awak. Ya, contohnya di sini nanti saya akan jelaskan. Di sini ada isi, saudara bisa membacanya sendiri. Lanjut, slide berikutnya. Ya, contoh pesawat tanpa awak atau tadi di sini yaitu drone. Saya akan membawakan atau materi ini di sini drone. Penjelasan sedikit tentang drone. Drone banyak digunakan untuk memonitor sumber daya alam. Drone mudah tersedia dan dapat menjangkau area yang luas dengan perlengkapan sensor relatif kecil, GPS, dan perangkat keras yang terkait lainnya. Sejauh ini drone telah digunakan untuk mendapatkan citra penginderaan jauh seperti pemantauan kebakaran dan bencana alam, pengamatan satwa liar, dan pengukuran vegetasi dalam kebun anggur, tanaman hutan. Lanjut slide berikutnya. Di sini bisa kita lihat contoh dari penggunaan drone dengan benar, yaitu pemotretan drone. Karena di sini saya konsepnya di perkebunan atau lahan perkebunan kelapa sawit. Sini saya memberikan contoh dari gambaran drone sendiri, yaitu pemotretan drone. Langkah pemotretan dilakukan dengan memulai membuat jalur terbang menggunakan software Mission Planner. Tinggi pesawat pada kisaran 300 sampai 350 mdpl. Jadi teman-teman sekalian, drone di sini juga ada batas terbang atau ketinggian. Jika melewati dari 300 sampai 300 mdpl, mungkin drone itu sendiri akan mengalami namanya hilang kendali atau mungkin eh, sinyal dari remote sendiri atau mungkin menggunakan software itu sendiri akan terganggu. Dan mungkin kalau lebih dari ketinggian yang sudah ditentukan karena di atas itu anginnya atau terganggu hal yang lain mungkin akan mempengaruhi drone itu sendiri. Dengan jarak foto setiap 40 meter, resolusi citra drone yang dihasilkan per pixel pada kisaran 9 sampai 10 cm ada 7 penerbangan yang dirancang dengan masing-masing penerbangan menempuh jarak 50 sampai 60 km dengan kecepatan pesawat 10 sampai 12 meter per detik. Dengan jarak tempuh tersebut dibutuhkan waktu 45 sampai dengan 60 menit untuk setiap penerbangan. Jadi kira-kira dalam satu kali penerbangan dan di jarak 300 sampai 350 mdpl dengan ketinggian tadi, itu mungkin bisa menggunakan waktu atau memakan waktu 45 sampai 60-50 menit untuk setiap penerbangannya. Lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini di sini
Sama seperti tadi, contoh dari penginderaan drone tadi, citra drone ya. Lanjut. Nah, di sini yaitu analisis digital NDVI. Apa sih NDVI? NDVI itu singkatan Normalized Different Vegetation Index. Ya ini mungkin hanya ada di kelapa sawit karena vegetasi tadi merupakan indeks vegetasi yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kehijauan tanaman sawit yang berhubungan dengan fotosintesis tanaman sawit dengan asumsi bahwa semakin aktif proses fotosintesis atau tanaman sehat, nilai NDVI akan semakin tinggi dan sebaliknya semakin kurang sehatnya atau semakin rendah tingkat kehijauan tanaman atau hijau daun tidak menutupi seluruh permukaan tanah dan tidak atau kurang subur akan memberikan nilai NDVI yang semakin rendah. Jadi pemanfaatan drone di sini bukan hanya untuk melihat atau memfoto saja. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikan drone ini untuk melihat dari tingkat kesuburan atau sehat tidaknya tanaman kelapa sawit teman-teman. Di sini bisa kita lihat dari penginderaannya kan, di foto dari atas, apakah tanaman tersebut, vegetasinya atau kanopinya sesuai dengan SOP, atau malah tanah itu terlihat dari atas sehingga vegetasi itu tidak sesuai atau kanopinya. Ya, begitu. Lanjut di sini, ya, di sini bisa kita lihat peta kesehatan kelapa sawit. Overlay antara pekerjaan secara visual dengan pekerjaan secara digital akan menghasilkan identifikasi kesehatan tanaman kelapa sawit yang lebih tinggi. Nah, jadi di sini tadi sudah saya jelaskan di awal, teman-teman, bahwasanya zaman dahulu atau orang-orang terdahulu yang awam itu masih menggunakan cara-cara manual untuk mengidentifikasi kelapa sawitnya atau perkebunan kelapa sawitnya. Jadi di era modern yang sekarang ini, sekarang kita kan sudah banyak alat-alat modern, mekanisasi. Contohnya drone ini bisa membantu kita lebih lebih spesifik untuk melihat dan lebih efisiensi untuk mencari tahu bahwa tanaman yang kita rawat ini sehat atau tidak. Jadi identifikasinya sebagai berikut, misalnya warna, bisa dari warna karena drone itu bisa lebih memancarkan warna, ya seperti itu. Nah, kesimpulannya, yang pertama citra drone sangat membantu dalam identifikasi kesehatan tanaman sawit mengingat luasnya lahan sawit. Dua, penggabungan metode visual dengan komposit 321 warna asli atau visible dengan metode digital menggunakan inframerah sangat baik digunakan dan nantinya akan saling mengkoreksi sehingga tingkat keakuratan data menjadi bertambah. Baiklah, itu tadi pemaparan atau sedikit pemaparan materi GIS dari saya. Mungkin bila ada kata-kata atau perkataan saya yang kurang di hati teman-teman atau yang tidak baik, saya mohon maaf eh, karena kurang dan lebihnya itu datang dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.